Oke, sip. Silakan Mas Estu. Ya, mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di acara hari ini. Terima kasih buat para sponsor, VMware, Berteknologi, dan WNF. Ini sesi singkat saya. Saya kasih judul sesi Kubernetes pemalas dengan Customize. Perkenalkan dulu, nama saya Estu Fardani. Saya dari komunitas OpenSUSE Indonesia. Untuk hariannya saya bekerja di tim Warteg, salah satu mainan baru di tim saya. Lanjut ke materi, mungkin belum banyak orang yang tahu tentang Customize. Ini juga baru banget sih saya belajar, baru 6 bulan terakhir. Customize sendiri adalah perkakas mandiri atau standalone untuk memodifikasi objek Kubernetes melalui berkas customize.yaml. Customize merupakan salah satu tool untuk modifikasi objek Kubernetes. Selain Customize, tool yang mirip itu adalah Helm, dan ada beberapa tool lainnya. Saya pernah pakai Helm tapi belum terlalu akur, kemudian dikenalkan untuk menggunakan Customize, dan ini dipakai hingga sekarang di tim saya. Kenapa sih Customize saya bilang cara pemalas? Karena di Customize kita selalu membuat berkas konfigurasi agar selalu bisa didaur ulang. Didaur ulang artinya bisa digunakan kembali untuk konfigurasi-konfigurasi setelahnya. Fitur Customize standar sebenarnya. Jadi dia udah ada tool untuk bantuin bikin secret di Kubernetes, ada juga config map, dan yang ketiga ini sebenarnya yang penting, tool untuk combine file atau menggabungkan beberapa file di dalam satu buah. Karena apa? Karena sekianya ketika kita bikin Kubernetes object, itu standarnya kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama deployment dengan nama deployment YAML, terus ada service.yaml, dan mungkin beberapa butuh tambahan seperti config map maupun secret. Dengan adanya Customize, 3 file tadi bisa kita gabung dengan beberapa perubahan yang kita anggap perlu. Untuk skeleton, ini salah satu contoh repository ketika kita membuat Kubernetes object menggunakan Customize. Sebelah sini ada Hello. Ini merupakan salah satu konfigurasi untuk deploy service Hello. Nanti ketika kita ingin menambahkan service lain, silakan dibikin directory baru yang satu level dengan Hello. Ada 3 directory di dalam folder Hello. Yang pertama base, di sini merupakan konfigurasi dasar yang terdiri dari deployment untuk mendeploy pod yang kita butuhkan. Terus ada service tentang keterangan service yang digunakan, dan Customize sebagai manifest untuk file apa saja yang akan kita gunakan dalam folder ini. Kemudian ada folder init, ini biasanya digunakan ketika awal. Biasanya saya menyimpan untuk namespace dan juga service account untuk tiap service. Kemudian di sini ada overlay. Disinilah sebenarnya mekanisme bagaimana kita bisa menggunakan kode-kode yang sudah kita tulis di base sesuai dengan peruntukannya. Dalam kasus saya mau memisahkan untuk deploy di lingkungan staging dan production. Jadi untuk production ada tambahan, di sini ada file baru, set memory YAML. Kenapa? Karena di production saya butuh tuning untuk penggunaan memori. Sedangkan di bagian staging, di sini ada perbedaan, ada file replika, karena ada perubahan jumlah replika yang saya pasang di staging. Untuk contoh kode ini sudah saya push di repository GitHub saya. Silakan bisa diakses. Kemudian contoh konten dari reusable config-nya, ini kita ambil dari deployment. Jadi standar, ada langsung deployment-nya, tanpa ada namespace, karena namespace-nya akan kita tulis di konfigurasi lainnya. Di sini kita hanya mengambil base image-nya apa, kemudian ada service, standar juga, tidak ada perubahan, dan ini contoh namespace-nya. Untuk kategori customize YAML-nya, kita mendeklarasikan bahwa ada penggunaan 2 resource file, yang pertama deployment dan service, kemudian kita tambahkan label
yang akan digunakan secara global. Kemudian untuk bagian overlay-nya, yang pertama kita fokus di bagian deployment, karena di bagian replika staging-nya, kita lihat di bagian base-nya, sini standarnya replikanya 3, sedangkan untuk staging kita langsung mengubah value replikanya menjadi 2. Dan ini ada contoh konfigurasi config.env yang akan kita pasang menjadi config map generator. Kemudian kita menggunakan metode path strategic merge, yang artinya kita akan baca perubahan yang ada di replika YAML, yang tadi replikanya value-nya jadi 2, untuk kita gabung ke dalam base konfigurasi di awal tadi. Kemudian kita menambahkan namespace staging, terus base-nya kita mengambil directory sebelumnya. Untuk production-nya hampir sama, cuman berbedaannya di bagian submemory YAML kita menambahkan resource untuk limitasi memori, dan di bagian strategic merge-nya kita tambahkan file yang akan kita gabung. Seperti itu. Kemudian bagaimana sih kita menjalankan customize? Customize sendiri ada terdapat di repo, jadi kita butuh install binary-nya aja. Kemudian kita akan memilih resource yang akan kita ambil. Di sini saya contohnya adalah overlay staging. Kemudian kita akan build sehingga akan menghasilkan file deploy YAML yang isinya komplit, mulai dari service yang kita ambil dari base, deployment, dan beberapa perubahan. Untuk apply sederhananya kita langsung menggunakan kubectl apply untuk file yang kita lakukan, dan begitu juga untuk lingkungan production. Dan biasanya 2 blok step ini dilakukan oleh CI/CD. Jadi ketika kita deploy di repo tersebut, dia akan manggil resource dari deployment customize yang banyak ini anti foldernya, kemudian kita jalankan di bagian set deployment, sehingga dia akan melakukan deploy. Secara grade production-nya tidak langsung seperti ini. Di sini ada variabel cluster mana yang digunakan, dan space, dan seterusnya. Karena di bagian untuk contoh ini, saya membedakan production sama staging itu hanya membedakan namespace, tapi ada pendekatan lain, semisal production itu menggunakan cluster yang terpisah. Jadi ada cluster production, ada cluster staging, dan ada pendekatan-pendekatan lainnya tergantung kondisi yang ada di masing-masing tim. Kalau dari sisi file yang sudah kita ubah, itu terdapat perbedaan untuk staging. Untuk stagingnya di sini ada replikanya menjadi value-nya jadi 2. Sedangkan untuk production di sini terlihat bahwa ada penambahan resource limit di value yang sudah kita atur sebelumnya. Untuk referensinya sebenarnya saya mengambil dari Kubernetes.io, dan ini merupakan versi standar saya. Saya baru bikin sangat default banget lah, belum ada riset yang lebih mendalam. Beberapa repo sudah saya taruh di sini, dan itu saja mungkin materi dari saya, karena sesi singkat aja, saya nggak sampai demo. Mungkin itu aja, saya balikin ke MC jika ada pertanyaan.